Bikin apa? Ada apa? Ada apa? Pak? Ampun, ampun, Ya. ampun, ampun, Siap. ampun, ampun, ampun. Pak, itu Pak. Siapa? Itu, Siapa? itu, selamat Pak. Selamat Ini Pak. anak Itu yang kecil. bikin saya seperti ini Pak. Bukan, Jangan takut. bukan. Pak. Pak. Udah situ, jangan takut. Pak. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun mendatangi seorang dukun yang menjadi gurunya para dukun santet dan preman senusantara. Ternyata di sana, Gus Nur Samsun bertemu dengan seorang bos preman yang pernah dihajar oleh Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang dilakukan Gus Nur Samsun setelah bertemu dengan pimpinan orang-orang tersesat itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di sini saya sudah sampai di mana di depan area, yaitu di tempatnya kediamannya Mat Suling, gurunya para raja-raja preman di Indonesia ya. Dan oh iya, tadi kita bawa jajanan lupa bawa ya, Riz? Iya, di mobil. Nah, di mobil. Susah bawanya karena naik ya. Ya wes, kita setelah jadi ceritanya ini sahabat-sahabat, kemarin kan kita sudah ketemu sama Mat Suling lalu sama Mat Gali. Nah, dan Mat Galinya saya suruh tobat, nggak mau, katanya lebih baik mati daripada tobat, makanya saya turutin. Nah, di situ saya akan memberikan informasi kabar ini kepada Mat Suling sesuai janji saya kemarin. Saya berjanji akan membawa kabar kepada Mat Suling. Dan di sini sahabat-sahabat, kita sholawat dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Iya Bapak. Ya Bapak. Kamu tabrak mobil. Bukan Bapak. Kenapa ini ya, kenapa? Kenapa? Selama saya malah melihat dunia kepremanan Pak. Saya ketemu dengan anak kecil Pak. Dia sangat sakti sekali Pak. Anak kecil. Iya. Dengan kamu dengan anak dia mengalah. Iya. Dia sangat sakti Pak. Baik, sangat sakti sekali. Baik Pak. Tahan dulu, tahan. Dia mengancam katanya suatu saat mau kembali lagi melawan saya. Kita langsung ke sana. Lampunya nyalakan. Assalamualaikum. Bikin apa? Ada apa? Ada apa? Pak? Ampun, ampun, Ya. ampun, ampun, Siap. ampun, ampun, ampun. Pak, itu Pak. Siapa? Siapa? Itu selamat Pak. Selamat Ini Pak. anak Itu yang kecil. bikin saya seperti ini Pak. Bukan, Jangan takut. bukan. Pak. Pak. Udah situ, jangan takut. Pak. Pak. Itu Pak. Ya. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun di dalam rumah bambu itu adalah Mat Suling, seorang guru dari para dukun santet dan preman senusantara. Gus Nur Samsun mendatanginya adalah untuk bersilaturahmi dan memberikan kabar
tentang janjinya bahwa dia telah berhasil menjadi seorang preman. Yaitu seperti yang telah kita ketahui. Dengan menyamar bernama Suryo, Gusnur Samsun merencanakan sebuah misi untuk menobatkan Mat Suling dengan rencana yang tak seperti biasanya. Gusnur Samsun meminta Mat Suling untuk menyantet sapu lidi yang tujuannya adalah untuk mengalahkan ilmu santetnya. Dan atas kehendak Tuhan, Mat Suling pun akhirnya gagal melakukan kirim santet kepada sapu lidi. Dan di saat itulah Mat Suling kemudian menyerah, dan kemudian berwasiat kepada Gusnur Samsun, bahwa dia akan memberikan seluruh ilmu yang dimilikinya kepada Gusnur Samsun, yaitu jika Gusnur Samsun bersedia menjadi seorang preman. Dengan rencananya, Gusnur Samsun pun bersedia menjadi preman seperti yang diinginkan oleh Mat Suling. Dan setelah itu, Mat Suling kemudian memberikan seluruh kekuatan yang dimilikinya kepada Gusnur Samsun. Sejak itulah Gusnur Samsun kemudian sering datang dan bersilaturahmi ke pondokan Mat Suling. Gusnur Samsun membawa berbagai perbekalan untuk memenuhi kebutuhan Mat Suling sehari-hari, termasuk juga di malam itu. Gusnur Samsun datang ke pondokan Mat Suling untuk sekedar silaturahmi dan membawa perbekalan. Namun, hal tak terduga itu kemudian terjadi. Ketika Gusnur Samsun datang ke pondokan Mat Suling, di sana sudah ada Mat Kancil, yang sangat ketakutan ketika melihat Gusnur Samsun. Dan perlu sedikit kami kisahkan. Mat Kancil itu adalah seorang bos preman yang biasa melakukan pemalakan kepada para pedagang pasar bersama para anak buahnya. Dan setelah melakukan usaha yang penuh perjuangan, Gusnur Samsun berhasil menghentikan dan menghancurkannya. Termasuk juga dengan Mat Kancil. Gusnur Samsun menghajarnya hingga remuk, bahkan juga mematahkan kaki dan tangannya. Dan ternyata setelah tubuhnya hancur itu, dia kemudian datang kepada Mat Suling. Karena Mat Suling memang adalah gurunya yang mencetaknya menjadi bos preman yang sangat ditakuti. Dan ketika tahu Gusnur Samsun yang datang ke tempat gurunya, terlihat dia sangat ketakutan. Dia tidak menyangka akan kembali bertemu Gusnur Samsun yang dia kenal bernama Slamet itu. Mat Suling pun merasa sangat tak mengerti dengan kejadian di hadapannya itu. Yang dia tahu, Slamet yang disebut Mat Kancil itu adalah Suryo, murid barunya yang juga telah berjanji menjadi seorang preman. Namun mengapa Mat Kancil sangat takut kepadanya? Sebab itulah dengan kebingungannya itu Mat Suling berharap agar Gusnur Samsun dan Mat Kancil bercerita kepadanya apakah sebenarnya yang sedang terjadi, sehingga Mat Kancil sangat ketakutan ketika melihat Gusnur Samsun. Dan siapakah sebenarnya Gusnur Samsun yang dia kenal dengan nama Nak Suryo itu? Ampun. Sana. Jangan ajar saya lagi, ampun, saya tobat. Kenapa? Ini Nak Suryo. Bukan, Pak. Bukan siapa? Bukan nih. Namanya siapa itu? Slamet itu, Pak. Itu Slamet yang bikin saya seperti ini. Bantu saya, Pak. Udah diam. Diam. Agak sana. Nak Suryo. Iya, Mbah. Sebetulnya gimana? Ya, pertama-tama saya mau tanya kabarnya, Mbah. Mat Suling gimana kabarnya? Baik. Kabarnya baik, alhamdulillah. Suruh pergi, Pak. Hah? Suruh pergi aja itu, Pak. Ini sedulurmu. Bukan, itu bukan saudara saya, Pak. Ini anak murid Bapak. Bukan. Itu yang ngajar saya, Pak. Itu yang ngajar saya itu. Yang ngajar kamu sampai tulang putus? Iya, Pak. Nak Suryo. Asal namanya? Bukan, Slamet, Pak. Hah? Slamet. Itu Nur Samsun itu, Pak. Slamet. Sering saya dengar, Pak, namanya Slamet dan Nur Samsun, Pak. Yang benar Samsun. namanya siapa itu orang itu? Slamet Samsun. Iya. Nak Suryo. Suruh pergi aja, Udah, Pak. diam. Diam. Ampun. Nak Suryo, aku mau tanya. Iya, tanya apa, Mbah? Sebetulnya siapa Nak Suryo? Bilang terus terang. Bilang terus terang. Aku sudah muak. Kejadian ini saya tahu bahwa Nak Suryo bukan Nak Suryo. Yang benar Slamet, iya. Bilang Nak Suryo, bilang. Saya sudah tua. Gimana? Semua ilmu saya kasih Nak Suryo. Jebul Nak Suryo malah nipu. Tahu-tahu Nak Suryo namanya Samsun ya? Ya betul. Kok gitu? Kok bisa gitu Nak Suryo? Kok malah kamu nipu saya? Katanya mau jadi murid saya, mau jadi dali. Malah kamu malah gini, terus gimana nih?
Gimana anak saya cuma segini nih? Coba jelaskan saja. Aku minta tahu, coba jelaskan. 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 Iya, saya akan menjelaskan. Tapi saudara Mat Kancil alias si Supri ini suruh duduk yang benar. Duduk. Udah ada saya tidak takut. Sudah saya takut, ada saya. Ayo duduk. Ampun ya. Kenapa kamu takut? Saya tidak akan mengapa-ngapain kamu. Udah, dia tidak mau apa-apa. Sudah duduk sana. Tidak berani. Enggak, saya berjanji saya tidak akan ngapa-ngapain. Saya berjanji. Suruh pergi, Pak. Loh, dia mau bilang. Dia sudah bilang nggak mau ngapa-ngapain. Udah, duduk sana. Nggak perlu takut, udah duduk saja. Duduk. Justru saya datang ke sini ingin menjelaskan sejelas-jelasnya. Itu kenapa kakimu sampai berdarah-darah kayak gitu? Tuh, ditanya itu. Itu kenapa kakimu sampai berdarah-darah, saudaraku? Patah. Siapa yang mematahkan kakimu? Udah kamu ngaku aja. Kamu ngaku saja. Iya, saya mengaku. Saya yang mematahkan kakinya. Kamu ngaku aja. Saya yang mematahkan kakinya dan saya bernama Nur Samsun. Dan Suryo itu nama saya juga. Nama asli saya, nama kecil saya, masa kecil dulu saya namanya adalah Suryo Cahyono. Setelah besar, saya diganti nama saya oleh guru saya dengan sebutan namanya Nur Samsun. Dan sekarang saya dikenal banyak orang itu nama saya Nur Samsun. Dan di sini dikala saya ketemu sama preman-preman, saya menyamar menjadi Selamat nama saya. Kenapa saya memberikan nama saya sebagai nama Selamat? Karena nama adalah doa yang artinya saya pengen selamat, sentosa, selamat terus kemana-mana. Bila mana saya berhadapan sama preman, termasuk anakmu ini, anak muridmu ini yang bernama Mat Kancil. Tenang, kamu nggak usah takut. Saya nggak akan ngapa-ngapain. Saya di sini akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Supaya gurumu Mat Suling yang sudah saya anggap sebagai saudara saya juga, di sini saya di bawah ada mobil. Di sana saya membawa makanan lagi seperti kemarin, minuman, beras dan lain-lainnya untuk Mat Suling. Yang artinya saya punya etika baik. Saya punya etika baik, mohon maaf bila mana dari awal saya katakanlah saya menipu. Saya tidak menipu sebenarnya. Sebenarnya saya tidak ingin menipu. Tapi memang sudah saya rencanakan dan mohon maaf sejujur-jujurnya saya adalah sahabatnya Sakulidi. Pak Suryo. Iya. Ya. Sudah tahu saya. Saya sudah tahu. Memang kehendak Tuhan. Saya harus berhenti. Dan saya akan menjelaskan sedikit lagi. Ya. Bahwa Cahaya yang pernah jenengan melawan ingin menyantet Sakulidi dan dibantu 3 orang berpakaian hitam, belangkon hitam, pakai tongkat, itu namanya Ki Upas Landa. Dia seorang bertapa. Dia orang bertapa yang pernah melawan saya dan kalah dan sekarang mengikuti jejak saya, membantu saya untuk memberantas dukun-dukun santet. Yang kedua, berpakaian seperti pakai ikat pinggang seperti jenengan yang loreng macan. Itu namanya Eyang Batara Karang. Itu saudara saya. Dan yang pakai gamis, matanya tertutup, itu namanya Kalagondang. Dan di balik 3 orang itu masih ada 1 cahaya putih, itu adalah saya. Dan sampean ingat nggak, tahun 2007 ketemu sama anak muda, badannya agak gemuk, parasnya seperti orang Chinese, putih, yang berasal dari Semarang, datang ke sini bersama namanya Mat Koden. Ingat nggak, tahun 2007? Ya, betul, nak, betul. Saya pernah bertanding sama anak itu. Pernah bertanding? Pernah bertanding. Nah, tapi anak itu kalah sama saya. Anak itu kalah? Ya. Dan anak itu adalah saya. Nak Suryo. Iya. Betul, Nak Suryo. Iya. Yang dulu saya pernah kalah karena katanya Mat Koden dan Mat Kiwi katanya sampean orang sakti, dan kakek saya adalah seorang kiai, kakek dari ibu dan kakek dari ayah seorang orang kejawen, yang artinya saya pengen belajar ilmu juga. Waktu itu saya sebenarnya ingin belajar sama jenengan, sama Mat Suling, akan tetapi karena Mat Suling mau memberikan ilmu tapi syaratnya harus jadi preman, saya nggak mau. Dan ternyata perjalanan saya sempat menjadi preman di Jakarta dan di Semarang juga gitu. Dan di situ yang sampean lihat keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo Wali Songo itu yang ada di depanmu saat ini. Nak Suryo, keturunan Kanjeng Sunan Kali.
Betul. Iya. Yang ada cahaya putih itu Nak Suryo. Iya. Ya. Cuman saya bertanya, kenapa jenengan, padahal jenengan hebat menerawang, tapi kenapa nggak bisa menerawang saya saat saya pura-pura? Ya. Karena aku mengakui Nak Suryo bahwa saya ini kalah sakti dengan Nak Suryo. Kenyataan saya menerawang sama Nak Suryo tidak tahu kalau sebetulnya Nak Suryo ini Slamet Samsun. Iya betul. Ya. Terima kasih Nak Suryo. Dan saya datang ke sini ingin menyampaikan kabar sesuai janji saya kemarin. Iya. Yang pertama, sebelum saya memberikan kabar, saya pernah berjanji membunuh 9 orang. Ya. Dan 9 orang itu yang saya akan bunuh adalah premanisme dan dukun-dukun santet. Yang artinya, saya tidak akan menjadi preman di jalan keburukan seperti yang pernah dilakukan oleh anak-anakmu, murid-muridmu. Saya tidak akan melakukan. Saya akan menjadi preman tapi di jalan Allah, preman untuk para preman. Jadi saya premannya para preman dan saya premannya para dukun santet. Dan di situ saya membawa kabar. Kemarin saya bertemu sama Mat Gali di Punden. Iya. Dan Mat Gali tarung sama saya, berantem sama saya, padahal saya tujuannya pengen menyadarkannya tapi dia tidak mau sadar. Iya. Akhirnya terjadi pertarungan dan dimenangkan alhamdulillah oleh saya. Dan di situ saya mengajak supaya dia tobat. Ternyata dia tidak mau tobat. Dan kata dia meminta lebih baik mati daripada tobat, katanya seperti itu. Dan akhirnya saya mengabulkannya. Saya melubangi lehernya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Saya masih ingin hidup. Kamu masih pengen hidup? Ya, mau tobat. Ya ampun. Nak Suryo. Saya mau tahu siapa Mat Gali itu? Ya, saudara saya. Saudaramu, satu seperguruan di sini. Iya. Sekarang gimana kepada Mbah Suling? Sekarang Nak Suryo atau yang dianggap anak kecil oleh anak-anakmu itu, yang bernama asli adalah Nur Samsun, sekarang ada di hadapanmu. Apa yang akan kau perbuat? Ya, Nak Nur Samsun, semua sudah kehendak Tuhan. Lantaran Nak Suryo, saya bisa terbuka hati saya. Ya. Saya sudah merasa dosa dan saya mau tobat. Bagaimana caranya aku menebus dosa? Karena aku sudah ketemu orang yang bisa membuka jalannya orang bertobat. Maka ini kesempatan ini saya berhadapan dengan Nak Suryo. Gimana caranya penebusnya dosa saya dan saya minta maaf kepada Gusti. Saya pasrah dengan Nak Suryo. Saya mau bertobat karena aku sudah tua dan banyak dosa yang saya lakukan selama hidup saya di dunia ini. Nak Suryo, aku ingin bertobat. Aku ingin bertobat. Sekali lagi, aku bertobat, Nak Suryo. Sungguh-sungguh tobat? Tobat. Biarpun aku mati ikhlas dengan tangan Nak Suryo hari ini, tapi aku harus diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dengarkan, Mat Kancil. Perkataan gurumu tanpa pertarungan dengan saya, tanpa percekcokan, tanpa berantem, tanpa perdebatan, gurumu sendiri yang telah memberikan ilmu kepadamu, telah terang-terangan beliau menyatakan taubat tanpa pertarungan dengan saya. Inilah yang dinamakan kesatria. Gus Nur Samsun pun akhirnya berhasil menobatkan sang Raja Dukun dan Preman senusantara itu. Dengan rencananya tanpa dengan kekerasan, Gus Nur Samsun berhasil menggugah batin dan membuka mata hatinya. Bahwa apa yang dilakukan Gus Nur Samsun itu adalah kebenaran dari Tuhan. Dan manusia memang harus senantiasa menjalankan perintah Tuhannya. Demikian juga dengan Mat Kancil. Setelah tahu sang gurunya bertobat, dia kemudian membuka mata hatinya.
Dan kata-kata Gus Nur Samsun yang penuh hikmah itu akhirnya memberikannya petunjuk, sehingga dia pun bertobat atas semua perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.